Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk materi minggu ini yang akan kita pelajari adalah sholat sunnah munfarid. Artinya adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara sendiri. Adapun sholat tersebut ada 3: sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Pada peta konsep berikut ini, di sini sudah saya jelaskan, sudah saya terangkan sholat sunnah munfarid. Di situ ada sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Yang harus kalian pahami pada materi ini, yang pertama yakni hukumnya bagaimana. Kemudian sholat rawatib itu jenisnya ada apa saja. Kemudian cara pelaksanaannya. Begitu juga dengan sholat yang lainnya. Ketentuannya bagaimana, hukumnya bagaimana, cara pelaksanaannya juga seperti apa. Supaya nanti kalian mampu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, poin pertama yang akan kita bahas adalah sholat rawatib. Rawatib berasal dari kata rotibah yang artinya tetap, menyertai atau terus-menerus. Dengan demikian, sholat sunnah rawatib adalah sholat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya. Ditinjau dari segi hukumnya, sholat rawatib ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu sholat rawatib muakkadah dan sholat rawatib ghairu muakkad. Adapun yang merupakan sholat rawatib muakkad, maksudnya sholat rawatib yang sangat dianjurkan, yaitu yang pertama 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang kedua 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Yang ketiga 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Yang keempat 2 rakaat sesudah sholat isya. Yang kelima 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian selanjutnya sholat sunnah rawatib ghairu muakkad, atau sholat sunnah yang tidak dianjurkan, atau di dalam buku paket kalian sholat rawatib yang cukup dianjurkan untuk dikerjakan. Adapun yang merupakan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad, yaitu yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur ini selain 2 rakaat yang muakkad tadi yang sudah Pak Zaki jelaskan. Yang kedua 2 rakaat sesudah zuhur. Sama 2 rakaat sesudah zuhur ini selain 2 rakaat yang muakkad tadi. Yang ketiga 4 rakaat sebelum asar. Dan yang keempat 2 rakaat sebelum maghrib. Masih dalam pembahasan sholat rawatib yang pertama. Di sini yang dijelaskan adalah jenis atau macam. Jika ditinjau dari segi pelaksanaannya, sholat rawatib ini terbagi menjadi 2. Yang pertama qobliyah, dikerjakan sebelum sholat fardu. Dan yang kedua ba'diyah, atau dikerjakan setelah sholat fardu. Baik, selanjutnya sholat rawatib dan cara pelaksanaannya. Masih pada sholat rawatib. Adapun cara melaksanakan sholat sunnah rawatib, yang pertama diawali dengan niat menurut waktunya. Artinya waktunya sholat sunnah rawatib qobliyah atau sholat sunnah rawatib ba'diyah.
Kemudian dikerjakan tidak didahului dengan azan dan iqomah. Kemudian nomor 3, sholat sunnah rawatib ini dilaksanakan secara munfarid atau sendiri. Yang keempat, bila lebih dari 2 rakaat, gunakan 1 salam setiap 2 rakaat. Yang kelima, membaca dengan suara yang tidak dinyaringkan seperti pada saat melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar. Nomor 6, sholat dikerjakan dengan posisi berdiri. Jika tidak mampu boleh dengan duduk, atau jika masih tidak mampu boleh berbaring. Nomor 7, sebaiknya berpindah sedikit dari tempat sholat fardu, tetapi tetap menghadap kiblat. Kemudian sholat rawatib dan contoh pelaksanaannya. Contoh di sini tata cara melaksanakan sholat rawatib qobliyah zuhur. Yang pertama, berniat sholat rawatib qobliyah zuhur. Niat sholat harus dilaksanakan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan, maka bunyi niatnya adalah usolli sunnatan qobliyatad duhri rok'ataini lillahi ta'ala. Saya berniat sholat qobliyah duhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah itu kemudian takbiratul ihram. Dan sholat 2 rakaat seperti tata cara sholat pada umumnya. Kemudian salam. Kemudian macam-macam sholat sunnah munfarid. Yang kedua, yakni sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Sholat ini disunnahkan bagi setiap muslim ketika memasuki masjid. Sholat sunnah ini merupakan rangkaian adab memasuki masjid. Selanjutnya, sholat tahiyatul masjid dan tata caranya. Yang pertama, pada saat ketika hendak masuk ke masjid, disunnahkan untuk mendahulukan kaki kanan seraya berdoa. Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Yang kedua, jika kita sudah masuk ke dalam masjid, hendaklah sebelum duduk kita mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Adapun tata caranya sebagai berikut. Yang pertama, berniat sholat tahiyatul masjid. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Bunyi niatnya kalau diucapkan sebagai berikut. Usolli sunnatan tahiyatal masjidi rok'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, setelah berniat dilanjutkan dengan takbiratul ihram, membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah, dan seterusnya sampai salam. Nah, cukup mudah bukan cara melaksanakan sholat tahiyatul masjid? Saatnya kalian untuk berlatih mengamalkan ibadah-ibadah sunnah. Sholat tahiyatul masjid ini merupakan salah satu bentuk ibadah sunnah yang tidak sulit untuk dilaksanakan. Yang ketiga ini adalah sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat dengan maksud untuk memohon petunjuk kepada Allah dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Sholat istikharah sebenarnya hampir sama dengan sholat hajat. Bedanya, kalau sholat istikharah tertuju pada suatu keinginan atau cita-cita yang sudah nampak adanya, tapi masih ragu-ragu dalam menentukan pilihannya. Sedangkan sholat hajat tertuju pada sebuah keinginan yang belum kelihatan akhir dan tujuannya. Selanjutnya,
Waktu yang terbaik dalam melaksanakan sholat istikharah ini adalah saat mulai pertengahan malam yang akhir, sebagaimana waktu sholat tahajud. Sholat istikharah dikerjakan sebagaimana sholat biasa, dan setelah selesai sholat dianjurkan dengan membaca doa istikharah sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kemudian tata cara melaksanakan sholat istikharah. Sholat istikharah ini hukumnya adalah sunnah muakkad bagi orang yang sedang membutuhkan untuk menentukan pilihan. Adapun tata cara melaksanakan sholat istikharah sebagaimana yang pertama, bangun pada waktu pertengahan malam dan berwudu. Yang kedua, melaksanakan sholat istikharah dengan diawali niat. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Adapun bunyi niatnya jika diucapkan sebagaimana berikut: usolli sunnatal istikharati rok'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, pada rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Kafirun. Bacaan surah Al-Kafirun boleh lebih dari 1 kali, yakni 3, 7, atau 10 kali. Yang keempat, pada rakaat kedua. Pada rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Ikhlas. Bacaan surah Al-Ikhlas boleh lebih dari 1 kali, yakni 3, 7, atau 10 kali. Kemudian yang kelima, setelah sholat 2 rakaat dilanjutkan dengan membaca doa istikharah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wastaqdiruka biqudratika was'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'asi wa akibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu wa qadur li khairi haitsu kana summardini bihi. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebaikan dalam urusanku dengan ilmumu, dan aku memohon kepastian dengan kudrahmu. Aku memohon keutamaanmu yang agung, bahwasanya Engkau Maha Kuasa, sedangkan aku tidak berdaya. Engkau mengetahui segala yang gaib. Ya Allah, Engkau mengetahui segala hajatku, berupa hajatnya apa? Jika itu baik bagiku dalam agama dan kehidupanku, serta dampaknya di dunia dan di akhirat, maka jadikanlah ia untukku. Berkatilah dalam meraihnya, serta mudahkan ia untukku. Engkau pun mengetahui jika urusan ini buruk bagiku, baik dalam urusan agamaku, kehidupanku, dan dampaknya di dunia dan akhirat, maka jauhkanlah dia dariku dan jauhkanlah aku darinya. Kemudian tetapkanlah kebaikan untukku di mana saja aku berada. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala perkara, kemudian Engkau meridhoinya. Amin. Terima kasih anak-anak. Mungkin materinya cukup sampai di sini saja. Untuk materi minggu depan tetap pada bab 4, yakni sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah atau sholat sunnah yang dilakukan secara munfarid.
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.